Iya, baru di tempat. Malah koyo yo taksih. Nanti jantan lu tuh. Ketoke wae Ini jadi yang tua. Dari tadi ke sini terus tadi. Jadi itu nanti mungkin selesai rapat kalau ada waktu internal kalau nggak ada ya besok Sabtu mungkin mau ke Jogja nggak untuk kajian sama Yudi mungkin ada rame-rame lain materi rapat dari ini Pak Mbak Uli apa sendiri Pak? Pajak tapi itu nanti ya kita internalisasi teman-teman karena Sabtu saya juga kondangan, nah ini saya harus menang sama kondangan sama layakan itu harus Sama dong. harus ini Pak. Kalau enggak kalah sama yang biru itu hotel kokong dia. Oke mungkin itu Pak Sek ada tambahan? Bu Dewi. Saya bicara sama Bu Dewi. Delegasikan dari Bangka itu komisi untuk mengundang OPD yang pencapaian targetnya di bawah 9 desa. Nanti kita juga butuh apa? Ya maksud saya mau mesti pendapatan atau mau tadi kan saya tawarkan sebelum Bu Dewi kan saya siapkan. Kan dari komisi juga memberikan jawaban sambil. Iya, Udah pendapatan. Terima kasih Bu Dewi. Saya tuntut pendapatan aja. Menjawab kalau Dewi, Mas. Dewi. Ya, Mas. Lokasinya beda ya. Oke. Lanjut nggak Mas? Pak Sigit. Kita lanjut untuk silakan Pak Gatot langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan komisi dan rapat Mas Eko Yanuar, beserta seluruh anggota komisi 3 yang saya hormati, Pak No, Pak Ajeng, Pak Sigit, Pak Untung yang selalu bersama dengan kami untuk mengawal Purworejo lebih baik lagi. Ini pertama-tama tentunya kita senantiasa mengenai syukur dan berpuasa. Oh lupa sih ya dari teman-teman dari komisi terkait dengan hadir tadi ini. Jadi dan tentunya kita senantiasa mengenai syukur dan berpuasa atas kekhalifahan rahmat dan karunia-Nya sehingga setiap hari ini masih kita bertemu dan melakukan untuk bersama dengan anggota DPRD. Sekalian sudah mulai menerima pembahasan terkait dengan pendapatan 2021 Pak. Saya juga kemarin bingung menyiapkan karena kita sebenarnya sudah 4 kali ketemu Pak. Tapi nggak ada masalah yang lain. Perlu misalkan sekalian bahwa untuk realisasi pendapatan pasar Kabupaten Purworejo tahun 2021 kita mencapai 90,94%. Ini Bu Ajeng ini di atas 9%, berarti ya, kita aman tuh ini. Komponen yang kita laksanakan untuk pendapatan terkait dengan pelayanan pasar, kebersihan, kemudian daerah hasil sewa BMD dan RKUD di pasar. Jadi ada komponen-komponen total pendapatan dari dinas KUHP yang akan kelola. Nah, terdiri dari tadi untuk pelayanan pasar, kemudian retribusi pasar, kemudian retribusi kebersihan, TERA, kemudian sewa BMD dan RKUD di pasar. Dari total jumlah target yang disampaikan kepada kami sebesar 10.345.361.648 terrealisasi 9.976.721 sebesar 90,94. Ini alhamdulillah untuk tahun kemarin kita masih bisa berawas lega sekalian. Namun demikian kami sampaikan bahwa untuk tahun 2022 kita harus berjuang keras Bapak. Karena pada sampai dengan hari ini kita masih
pada angka 15,77% untuk retribusi pasar dan untuk kebersihan 23,64%. Di untuk tahun 2022 ini kita harus bekerja keras. Memang kami yang sanggup beberapa upaya. Yang pertama terkait dengan retribusi, kami mau tidak mau nanti semua pasar kita dapat untuk melaksanakan retribusi sejumlah 32 pasar. 32 pasar ya, termasuk sektor ini. Ini dari 32 pasar ini agar nanti kita harapkan semua secara bertahap dengan melaksanakan retribusi. Yang kedua, kita juga sedang melaksanakan pengawasan pasar tempat yang terkait dengan retribusi untuk pertama pembinaan pada petugas dan mengoyak para pedagang ini sehingga mereka tertib dan taat untuk dapat melaksanakan kewajiban mereka dalam rangka untuk pemenuhan retribusi pasar. Memang ada beberapa kendala yang kita hadapi dari beberapa waktu kemarin. Kita audit dengan teman-teman petugas pasar, ada beberapa yang terkait dengan kenaikan retribusi yang signifikan dan tentu mendapat perhatian kita semuanya. Tapi kami komitmen bahwa karena sudah ada perda yang mengatur, kita harus memberikan sosialisasi kepada para pedagang agar mereka tetap memenuhi kewajiban mereka untuk melaksanakan pembayaran retribusi. Kemudian ada beberapa pasar yang mengajukan kepada kita untuk keringanan. Ini sudah kita tidak lanjuti. Kemudian tentunya ada temuan baru Pak di BPK terkait dengan denda. Jadi ini harus kami laksanakan. Artinya bagi para pedagang yang sesuai dengan regulasi pada nomor 20 tahun 2010 tahun 2020 ini ada pungutan denda bagi mereka yang tidak sesuai ketentuan, maka ini harus dipungut dendanya. Regulasi tetap dijalankan meskipun nanti ada peluang bagi teman-teman pedagang untuk melaksanakan permohonan keringanan. Jadi arahan dari BPK kemarin demikian kita akan laksanakan. Denda ini akan kami cantumkan di dalam sekaligus dalam retribusinya. Ini dengan sistem aplikasi yang ada pada kami, ini langsung nanti diinput untuk dendanya. Dan bagi mereka pasar-pasar yang secara manual, kami laksanakan dengan secara manual dengan melaksanakan melalui pemrograman Excel. Sehingga nanti temuan kami sudah kita lanjuti dan ini harapan kita bersama dapat menaikkan pendapatan daerah. Kemudian pembangunan pasar sekalian, ini kami juga komitmen untuk melaksanakan pembangunan. Ini ada beberapa pasar yang kita usulkan, 5 pasar. Pasar Pitul, Kemiri, kemudian Minong, kemudian Purwodadi dan Kaliboto. Ini kemarin kita dari penjaringan ke kementerian, ini sudah ada yang kami mohon agak minimal 1 pasar itu kita akses tahun 2023. Sekarang mohon masuk orang mau tidak lanjutkan kan misi-misi gitu loh. Mudah-mudahan nanti dapat akomodasi. Ini masih proses untuk usulan kita 5 pasar. Jadi kita harapkan salah 1 pasar karena ini tentu kemarin karena era COVID-19 ada pasar yang harus segera dieksekusi, namun terkendala karena ada efisiensi di pengusulan pasar Winong. Yang mudah-mudahan realisasi kita harapkan nanti ada dilanjut dari Kementerian Perdagangan. Kemudian yang pasar 2 yaitu Kemiri dan Bintoro ini kita usulkan perdagangan ke Kementerian PUPR dan tahun ini ya yang terkait dengan pasar Bintoro. Tahun depan kita di awal kita akan pembersihan dulu Pak, itu yang di depan masjid Bintoro itu kan kumuh itu. Kumuh itu karena gotnya naik, pemandangannya kami dapat komplain dari masyarakat sekitar. Kita proseskan dulu untuk pengurukan, sehingga nanti pandangan ke masjid itu dapat minimal kita sudah bisa bersihkan dan itu akses ke pasar melalui pasar di Bintoro untuk ke masjid dapat kita laksanakan dan itu menjadi
sekarang ini. Demikian mungkin sementara kami sampaikan untuk realisasi pendapatan pasar dan tentunya kita berharap tanggal 22 ini kita kenaikan yang signifikan untuk pasar retribusi kita sehingga minimal capaiannya ya di atas 90%. Ya akan kita hadapi, mudah-mudahan dengan kita berjuang keras mendapat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak Gatot, kita sudah bahas ini 4 kali. Karena ini alur dari badan anggaran kan mungkin satu laporan. Pak ada nggak? Mbak Upi ada nggak punya tabel sederhana gitu dari 2021 30 pasar mana yang on target, mana yang enggak atau belum sesuai target itu ada nggak yang bisa dibaca secara mudah kira-kira? Ada mas? Di panggilannya Pak. Di sini ya? Ya, Oh, oke, ya pelan-pelan. Maksudnya di filenya nggak ada mas ya? Dicetak nih ya? Nih, Pak Benar nggak sulit, kecil. Retribusi pasar. Silakan. Catatan dari KUKMD sama ini kalau ini kan baru di PWR aja. Iya. Ada selisih ya Mbak ya, selisih. Ya kalau di sini 88,77%, kalau yang di PWR itu 88,63%. Yang retribusi pasar toh? Oh, persentase nih KUKMD 88,63. yang mau disimulkan. Ini perkenalan. Iya, Bu. Jadi ada net di laporan kami ini ada 13 juta sekian. Ini Bu. Yang ini selisihnya antara apa namanya penerimaan dengan penyetoran. Kita surplus penyetoran 13 juta 9 itu. Nah, selisihnya kan itu antara laporan kami dengan laporan BPKAD selisihnya adalah ini 13 juta ini. Ya, 13 juta ini itu karena dulu 2020 itu sudah diinput di penerimaan tapi duitnya belum masuk ke bank, jadi masih di bendera penerimaan. Ya, sehingga penyetorannya di 2021 karena waktu itu bank tutup, banknya tutup karena 31 Desember pas Minggu kalau nggak salah. Nah, sehingga kita setorkan di 2021. Nah, makanya masuk dalam penyetoran di 2021. Di laporan kami sini ini penerimaannya masuk ke 2021 gitu. Nah, sehingga kalau ini dikurangi itu pas sama persis dengan pas sama persis. Tapi itu sebenarnya penerimaan baru tahun 2020. Iya. Angka 13.927.000 itu sudah diterima di kas bendara penerimaan in KUKIP
dipakai pada 10 2020 kan. Nih. Saya coba ini pasar beras kok rendah sekali ya 17,91%. Sekarang belum beroperasi ya. Waktu itu pasar beras nomor 29. Terus yang rendah lagi si Kenteng 58. Jadi 51 pasar pagi. Pasar pagi ini cuma 51%. 57% pasar butuh. Yang parah ini terus yang 61% pasar Marong. Dan menjadi evaluasinya di bawah 10% ya. Kalau yang angka 7 masih C lah. Ulang semester depan. Ini parah ini. Sidoarjo 29%. Pasar Kutarjo 29,54%. Saya yang di bawah nilai 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasar Kutarjo terus ini Pituro, Maron, Butuh, Kaki, Kenteng, pasar beras. Nomor berapa? Apa? Itu rodo. Mas ini kenapa Kutarjo, Pituro, Kenteng? Kutarjo ini panas sekali 22,54. Silakan Mas. Kami dalam pentargetan kan dasarnya potensi Bapak. Potensi itu kan luasannya luasan dibandingkan dengan perdanya, perdanya sehingga asumsinya kan adalah penuh Bapak. Tapi realisasinya Kutarjo lantai 2 tetap lantai 1 pun juga sebagian kecil. Di situ terus ada ikatan dengan PT Kasar Bayu di mana anggapan pedagang itu dia beli dari PT Kasar Bayu ya sudah itu punya dia, jadi bayar retribusinya moh. Gitu. Iya ada Pak, anggapannya itu adalah punya dia karena di perjanjian antara pedagang dengan Kasar Bayu tidak ada itu retribusi. Saya beli sudah, padahal Kasar Bayu dengan kita itu perjanjiannya Pemda bisa memungut retribusi dari para pedagang dan itu tidak tersampaikan ke pedagang. Tidak tersampaikan kepada pedagang begitu. Saya kan tidak ada hubungannya sama Pemda. Saya tidak ada sama Pemda. Saya sosialisasi pasti kan? Iya, kami sosialisasi dengan Kapas, ya jawabannya seperti itu. Terus sikap dari dinas ini apa Mas kalau menghadapi apa yang kes seperti itu? Iya, kami jelaskan ini loh, perjanjian kami dengan Kasar Bayu oleh pedagang. Ini ada di sini. Dan kami berhak narik retribusi kejenengan. Dan dasar kami adalah perda. Dan di perda itu juga ada tarif khusus untuk pasar Kutarjo itu yang diperjanjikan separuh harga. Di perda itu ada tarif khusus. Iya, ada pentarifan yang masih kerjasama dengan pihak lain. Itu tarifnya berbeda. Pada waktu itu Rp300, yang lain 600, itu 300 separuh. Dan kami komunikasi. Tapi ya itu tadi ada tidak semua pedagang mau menerima. Semua pedagang pikirannya. Kalau berbicara perda itu juga ada sanksinya, Pak. Iya. Artinya kalau itu dibiarkan terus berlaku, yo sampai kapanpun target tetap. Iya, ya kita Sikapnya dari dinas. ikatan kita mengikatnya kepada pihak Kasar Bayu perjanjiannya itu. Kita nggak ada ikatan dengan pedagang, susahnya seperti itu Bu. Dia nggak begitu. Makanya kemarin ada kajian yang dari hukum ya. Dan
hasilnya pun kita kayaknya posisinya lebih lemah di situ. Di perjanjiannya kita dengan Kasabayu, nah, sementara Kasabayu bisa menjual lagi ke pedagang dan itu tidak ada mengikatkan pedagang-pedagang. Saya juga setelah saya salah melangkah, takutnya kami Tapi pasti pernah dikomunikasikan dengan eksekutif kan? Pernah dikomunikasikan dengan tim eksekutif baik penegak kerjanya si Satpol, terus si Menteri Keuangannya, BPKAD. Nah kalau ini kan jauh sekali Pak, saya melakukan semua demi masyarakat ini. Akhirnya kan dari potensi benar yang ada segitu, tapi ternyata kan tantangan di lapangan dan aspek regulasinya yang kemudian menghambat pencapaian target itu tidak sesuai dengan apa namanya hitung-hitungan atau dengan potensi ya, dengan potensi sehingga ini kan kelihatannya jauh sekali, jangan sampai ini kemudian seluruh apa pasar dengan target tapi di bulan akhir itu downgrade 30% yang nggak ada dan akhirnya itu secara kuantitatif mempengaruhi pencapaian di pasar-pasar lain. Ini yang paling parah itu Arjo ini menurut dia nanti lah komisi ini akan kita bantu juga Mas Ali. Apa ya kok isu ini orang kita sebelum datang ya. Izin menambahkan Pak, tidak dapat Rasul ini spesifik berkaitan kami karena tentunya tadi saya sampaikan berkaitan dengan perjanjian yang tentunya berbeda dengan apa namanya karena pasar-pasar yang lain dan di dalam materi perjanjiannya tentunya ada hal khusus yang mengatur antara pedagang dengan PT Kasabayu sehingga ini solusinya memang harus diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelesaian pengakhiran tahun 2022. Diselesaikan sekarang agak sulitan bagi kita karena beberapa komponen-komponen yang harus kita selesaikan secara rigid ya banyak sekali komponen. Tentunya kita berharap untuk pasar produksi memang kita bisa berharap 2027 kita bisa selesai proses perjanjian kerjasama dengan pemerintah, kita langsung bisa akses pasarnya, kita bangun, kita revitalisasi, baru kemudian nanti dikembalikan kepada fungsi utama pasar dengan retribusi itu. Ini. Tapi ada beberapa pasarnya kan Pak? Ada beberapa pasarnya. Ya memang peran negara kemudian ada di sana jadi sebenarnya secara regulasi benar bahwa kemudian perjanjian ada perjanjian dengan ada perjanjian dengan Kasabayu. Tapi kan Kasabayu juga terus kemudian serta merta di perjanjian itu menaikkan retribusi kan? Apa gimana? Apa di perjanjian itu murni bahwa pemerintah tidak boleh menaikkan retribusi itu nggak ada nggak klausul itu? boleh. Malah boleh kan? Tapi yang untuk Kasabayu pedagangnya ya. Kasabayu Pedagangnya itu kan di kompor-kompor ini Kasabayu. ya, pedagangnya itu kan nggak ada kata dengan kami, ada di dalam ini di perjanjian jual beli lagi. Dia beli jadi Kasabayu bukan perjanjian sendiri. Itu nggak ada dia harus kuasa penuh. Jadi kita harus melihat ke proses awal dulu Pak. Terkait dengan kenapa kok pedagang dan Kasabayu ada perjanjian seperti itu. Ini tidak itu Mas, dulu dari awal pembangunannya ada kompensasi bagaimana gitu. Iya. Itu HGB di atas HP lah Bapak. Jadi si siapa pedagang itu dia punya sertifikat, hak guna bangunan. Nah, Selama selama perjanjian kita dengan Kasabayu, jadi 30 tahun yang akan berakhir di tahun 2027. Jadi Kasabayu itu boleh menjual kepada pedagang sehingga pedagang ini membeli dengan ada sertifikat. Kalau kita tindak dia nggak boleh ini hak saya Pak, ini saya punya sertifikat. Aja dia nggak boleh jual di situ nggak bayar retribusi. Nah, dia boleh punya saya ini sertifikat. Kuat dia. Susahnya di situ kita penindakan. Dan itu saya nggak dikasih tahu sama Kasabayu di mana bunyinya yang menyatakan Kasabayu ngomong bahwasannya pedagang harus membayar retribusi kepada Pemda. Nah itu ikatan antara pedagang dengan Kasabayu itu nggak ada.
dia cuma kerjanya jual beli aja. Dan kemudian saya sertifikat, dan itu hak saya ini juga, saya sudah punya sertifikat, berarti saya sudah punya ini selama sampai tahun 2027. Iya, silakan gunakan. Iya. Bayar retribusinya kan tetap ketika kerja. Nah, dia begitu. Dia nggak mau, jadi kalau saya nggak bayar pajak nggak mau ngusir, nggak bisa, saya udah ini saja. Ya, Mas Ari mungkin bisa dijelaskan dengan kita apakah dulu pada saat awal para pedagang dengan pasar Bayu ada apakah kompensasi uang mungkin untuk lapangannya itu Iya, kan jual beli. ada jual beli. Ada jual beli kan. Jadi Jadi pedagang bisnis aja kan. Ini kan. Jadi ada orang jual, si Kasa Bayu jual, terus dia bangun, dia punya kontrak dengan pemerintah 30 tahun, terus dibikin Kasa Bayu, terus yang ada di dalamnya. Tapi kan kontrak itu bukan kontrak eksklusif, dia kontrak di tanahnya Kabupaten Purworejo. Ya kan logika saya sederhana, kamu berdagang bahwa betul fasilitas itu punya Kasa Bayu, yang mau Kasa Bayu, tapi kan kamu terikat oleh perda hukum itu kan nggak mandang kamu wilayah eksklusif kamu tidak. Itu logika sederhana saya tadi. Pemberian pemahaman. kita sudah Nah, artinya kan ada yang mau bayar juga kan Pak, sebanyak 29 orang, 29% ini kan Kalau mau bayar. bayarnya banyak nggak mau pemahaman. Nah, maksud saya Pak, kalau memang lah katakanlah main-mainnya pemerintah, oh iya Pak, tentu kan dia nggak mau bayar terus ya udah nggak usah ada potensinya itu di-cut terus aja. Jadi nggak perlu bagi target perdagangan. Nah ini di satu sisi targetnya masih ada target yang dicantumkan secara teknokratis, kan kira-kira gitu Bu Fri. Jadi targetnya dinyatu, tapi kondisi real di lapangan itu tidak membuktikan untuk pencapaian target. Jadi kan terus berulang aset ini berulang berapa sampai 2027, 30 tahun sekarang 2020, 25 tahun. Nah kenapa nggak kemudian targetnya yang ini target yang realistis aja Mas, maksud saya. TAPD-nya nggak mau, apa gimana? Bapak tahu silakan. Enggak mau tidak. Enggak, saya kan orang baru. Tapi aku kan dari Tahu sih saya minta statement dong. Tahu saya minta statement. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit meluruskan, tapi ini tidak dalam posisi untuk menilai atau bagaimana. Kalau tadi yang dipermasalahkan adalah target. Jadi selama sampai dengan saat ini, sampai dengan 2011 itu ya, proses penetapan target itu masih tetap menggunakan data dari OPD sebenarnya begitu. Jadi kalau idealnya sih memang kita harus punya angka sendiri, kemudian itu bahan berkeliling dengan OPD. Namun demikian OPD sebenarnya kan juga punya kepentingan untuk mencapai target. Jadi angka target itu sebenarnya dari OPD Pak. Awalnya itu sebenarnya dari OPD. Yeah. Cuma kan mungkin ada dinamika naik turunnya itu mungkin di sepanjang pembahasan dengan DAPD maupun kalau pas pembahasan di DPRD gitu. Kalau tugas Purworejo sendiri, oh bukan wilayahnya enggak. Gimana kalau tugasnya seperti itu? Ada bagian hukum nanti. Ya mungkin kalau ini kalau Bali Tono sebenarnya kan mungkin agak sama ya Mas Ari ya. Dia dilepas. Sebelum dibangun Ya sama. sama masalahnya. Dan ini tidak sebelum. Oke Mas Rudi, Mbak Lita. Yang dapat siapa ini? Oke, Purworejo saya minta untuk ini Mas dilaporkan kepada negara. Pasar Purworejo. Iya, tapi nanti aja ya kalau aku udah oke lah 88 lah. Kalau tadi Bakar kasih target nilai A itu 90, dia udah grade plus kan. Cuman ini kan ada satu case yang kemudian mendowngrade. Ya kalau kita aja bisa 50%, maka secara kuantitatif Bapak bisa 91 itu loh maksud saya. Tapi karena kisah seperti ini, maka nanti kita akan laporkan ke Bapak. Tadi juga bukan cuma wilayahnya Komisi 3 yang harus dibikin Pak. Terus ada pimpinan, sebenarnya itu loh. Nah, pada waktu itu ada perjanjian dengan Bayu Karsa yang melimpahkan ke Pemda atau belum? Kok kita tuh Mas? Belum, katanya mau ada diupayakan agar Bayu Karsa itu melimpahkan pada Pemda. Tindakan sejauh mana dan capaian sejauh mana yang dilakukan oleh Pemda Awal tahun pernah berangkat kerja. kelihatannya pernah dibuat
memang ada wacana dulu, rencana untuk dialihkan kepada Pemda. Tapi ini setelah kita cermati di dalam perjanjiannya, beberapa perjanjian di item perjanjian itu yang mengikat antara baik antara pedagang, pasar baru dan pemerintah. Dan ini memang ada beberapa yang sesuai dengan saran tim dari tadi yang disampaikan itu harus tidak itu memang ada beberapa bagian-bagian yang harus diselesaikan dulu dan ini agak sedikit perlu waktu untuk menyelesaikan itu. Cuma kalau memang clear ya dalam 2027, tapi kalau tidak ada proses-proses yang harus diselesaikan untuk dapat mengklirkan itu Pak, item-item itu Pak. Iya. Karena kaitannya juga dengan kreatif Pak. Iya, kita paham Pak, kata Bapak. Ini potensi besar di pasar bakso ini kan kita. Iya, ada sekitar 2,5 M ya, bisa kita gali dari potensi dari. Boleh gara-gara maling Mas, minta alamatnya kan sebenarnya Mas. Saya minta MOU-nya seperti apa? Di awal saya minta draftnya Mas, dokumennya. Besok pagi. Itu ya teman-teman ya. Jangan lalu 29 Mas saya serahkan ke dia hasil realisasinya enggak, pasti nggak boleh sama TAPD. Kita juga nggak mau kan? Pimpinan juga nggak mau. Ya udah kita biar komunikasi kasar baru saya minta surat sama dia kan kalau gitu. Setuju ya Bapak ya? Ya, Ya, betul. Nanti jadi stressing kami Pak di bagus ke depan. Doakan kami juga Pak. Siap. ya jangan terlalu. Dan kita juga harus bersikap. Nanti karena sekedar wacana toh, bagaimana kita bersikapnya. Ya kami juga berharap demikian Pak, karena pasar Projo satu pasar primadona yang pertama. Yang kedua tentu kami juga ingin agar pasar itu ada dinamika yang positif. Artinya pedagang juga nanti bisa kita fungsikan lapak-lapaknya, juga para pembeli juga ya nyaman, kita bisa revitalisasi. Harapan kita demikian. Kemudian juga silakan dan teman-teman papas di bagian pasar di pasar Prabu juga mereka juga ingin membantu kita. Artinya melalui corong papas kan biasanya kan mereka juga ingin bahwa pasar Prabu pasar yang nyaman gitu loh. Dan kita berharap sebenarnya kalau kita tidak ada perjanjian kerja baru kita bisa untuk mengajukan untuk revitalisasi pasar. Dan terhambat dari itu mungkin nanti ya kita perlu duduk bareng supaya nanti ada penyelesaian signifikan terhadap pasar Purworejo ini. Jadi kita satu pasar yang baik, pasar Purworejo, pasar Purworejo, pasar Malidono, pasar Purworejo, pasar Terapat ini 4 pasar ini yang primadona bagi kita. Iya, demikian Pak. Iya Pak. Ya walaupun saya ini Pak, Bapak bicara revitalisasi pasar, kalau budgetnya cuma 140 juta, mau apa yang direvitalisasi Pak? Nggak apa-apa lah nanti kita cari. Ya minimal kita ada. Ya, ada will di sana lah. Nanti kesana lagi kita kemudian Ya, kita revitalisasi. Oke, Karsa Bayu untuk cash Purworejo kita ambil alih Pak. Mudah-mudahan saya punya akses ke sana juga. Buta juga saya kasih siapa ya? Ya sudah ada lah kebutuhan kasih jalan kalau punya baik Pak. Apa lagi? 51% pasar pagi, suara negara ya? Juga ya. Hah? yang dua sungai Pak. Sungai di bawah jembatan. Oh, nanti ya Pak. Jembatan. Oh. Itu 51%. Ya memang ini kemarin COVID memang luar biasa Pak terkait dengan pasar-pasar daerah kita. Artinya tingkat pemasukan kita berkurang karena mereka juga dalam satu waktu dia untuk dagang ada yang datang ada yang tidak. Kemudian juga kemarin terkait dengan pembatasan pasar yang 20% itu terkait karena COVID juga menjadi halangan teman-teman pedagang untuk bisa setiap saat itu standby di pasar yang bersangkutan. Ya. COVID ya. Sudah diterima atau COVID? Iya. Di samping itu Pak, tapi dijelaskan kalau nggak salah kata takut ini udah bulan Juli. Kelihatannya capaiannya secara makro berapa persen dimungkinkan nggak dengan waktu kan? Ini yang kedua maaf. Iya. Karena capaiannya kok sangat rendah sekali. Padahal ini sudah
saya matur, memang kita ada dua sisi terkait dengan pendapatan. Pertama, tentunya bahwa kita sepakat untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan distribusi pasar. Namun di sisi lain juga ada permasukan kemarin dengan teman-teman pasar. Ada dari OPD loh Pak. Ini, Benar nggak Bu? Tapi ini saya catat loh Pak. iya. Target itu dari pendidikan bukan dari pemerintah. Bukan kita, target yang ditentukan di tahun 2022 ini tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk dapat komitmen dilaksanakan. Jadi kita juga komitmen untuk melaksanakan. Namun juga ada pertimbangan terkait dengan para pedagang juga yang kemarin kita lakukan bersama-sama untuk hearing di sini nih. Mereka juga keluhan-keluhan yang harus kita tampung. Artinya proses-proses untuk pemberian kompensasi keringanan juga kita perhatikan, karena mau tidak mau juga akhirnya nanti juga akan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akomodasi sama-sama pada kaitan dengan pencapaian tadi. Kita juga berusaha untuk dapat memaksimalkan apa yang menjadi tugas kita. Namun demikian juga proses untuk pengajuan keringanan terus kita lanjuti, karena ini juga aman daripada pedagang. Artinya dimungkinkan para pedagang untuk dapat mengajukan itu, karena itu satu-satunya untuk dapat peluang mereka untuk sesuai regulasi seperti yang BPK kemarin untuk dapat dilaksanakan. Ya, kita aturannya sudah kita pakai terkait pendapatan, nanti menyesuaikan dengan dengan aturan yang ada, maka kita menggunakan jalur seperti itu. Demikian Pak. Ini siapa? Mudah-mudahan Pak. Kemarin kami juga masuk di periode kemarin juga sangat rendah sekali, menjadi bantuan. Mudah-mudahan nanti ada beberapa kita